Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Pardede dengan NIM 42222011063 dari Robotika semester 5B pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas desain saya pada website app, mengenai penggunaan fungsinya dan pemanggilan kode pada perbarisnya. Pada kali ini saya mendapatkan tema pada tip kalkulator yang dimana sesuai dengan angka terakhir NIM saya yaitu 3. Nah, kali ini saya akan langsung menjelaskan pada bagian style CSS. Saya membuat subfolder CSS-nya dan di dalamnya langsung terdapat file CSS. Pada baris pertama bisa kita lihat body dalam kurung font family itu yang pada ini saya mengatur keseluruhan tampilan body atau laman webnya. Kemudian font family pemilihan Arial dan sans serif ini saya memilih font ini sebagai tampilan teks utama karena font ini bersih dan mudah dibaca. Jika Arial tidak tersedia, font sans serif akan menjadi alternatif, itu maksudnya. Kemudian untuk pemilihan background colornya itu saya memberikan warna abu-abu terang, yang dimana kodenya itu F4 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 yang membuat tampilannya lebih lembut dan tidak terlalu mencolok. Untuk margin dan paddingnya itu saya menghilangkan jarak default di sekitar halaman baik margin maupun padding supaya elemen ini dapat diatur secara presisi dari tepi browser. Masuk pada baris kedua yaitu container width 300 ini. Konten itu adalah elemen utamanya yang membungkus seluruh konten. Kemudian lebar kontainer itu diatur pada 300 pixel. Jadi ukuran tampilannya tetap kompak dan mudah dibaca di berbagai perangkat. Kemudian marginnya itu dipakai 50 px auto. Margin atas bawahnya itu kayak kanan kirinya itu otomatis atau auto sehingga kontainer ini berada di tengah-tengah halamannya gitu. Kemudian background color itu dikasih latar belakang kontainer dibuat warna putih supaya terlihat bersih aja dan kontras dengan latar abu-abu halamannya. Kemudian padding 20 px ini sebenarnya itu lebih ke jarak yang kontainer itu 20 pixel karena kontennya di dalam tidak menempel langsung pada tepi kontainernya, jadi ada jarak. Kemudian pada selanjutnya itu yaitu box shadow-nya, saya menambahkan efek bayangan halus di sekitar kontainer dengan jarak 10 pixel dan tingkat transparansinya 10%. Jadi kayak ngasih efek kedalaman 3D gitu. Kemudian pada baris ketiga ini HI text align center color ini mengatur tools utamanya gitu. Untuk judul ditempatkan tengah untuk membuat tampilannya lebih simetris dan menarik. Baru warna teks judulnya sedikit gelap dari hitam penuh dengan kayak bayangan gitu yang memberikan kontras yang baik tanpa kayak keset-keset di mata gitu atau mengganggu. Kemudian baris keempat itu font group, dibuat margin buttonnya itu 15 pixel. Kelas yang digunakan untuk setiap grup elemen itu di input dan double dalam form. Kemudian jaraknya tadi seperti yang saya bilang 15 pixel untuk elemen form. Jadi tampilan formnya lebih terlihat rapi dan tidak berhimpitan. Untuk baris kelima itu label display block color itu kayak mengatur label di setiap input formnya itu. Jadi kayak label lebih diatur gitu, menempati satu baris penuh di atas input sehingga label lebih mudah gitulah dibaca dan tidak bersebelahan dengan inputnya, jadi tidak terlalu mepet. Kemudian warna teks label itu sama dengan judulnya, jadi lebih konsisten dan tidak
terlalu banyak warna gitu. Untuk baris ke-6 itu pada input type number select width-nya itu tampilannya itu kayak buat tipe number gitu, dan elemen select, jadi kayak cuma bisa nampilkan atau mengetik angka-angka saja. Kemudian untuk lebarnya itu diatur 100%, jadi supaya mengikuti lebar konten yang ada. Kemudian bisa kita lihat pada tentuannya tadi. Lanjut di baris ke-7, buttonnya itu mengatur tampilan untuk tombol kalkulasinya. Jadi tombol calculate itu dibuat selebar kontainernya untuk memudahkan penggunaannya mengklik, baru dikasih padding membuat tombol lebih besar dan mudah diklik. Kemudian untuk warnanya dikasih warna hijau supaya kayak lebih cantik dan bagus. Kemudian untuk teks tombolnya itu ya dikasih warna putih biar tidak terlalu norak. Kemudian bordernya itu kayak dihilangkan supaya tombol lebih bersih aja. Kemudian cursor pointer ini kayak mengubah pose kursor menjadi bentuk tangan ketika melayang di atas tombol calculate-nya tadi, jadi kayak memberi tanda visual pada bahwa ini tombol bisa diklik gitu. Kemudian baris ke-8, button atau hover, background colornya itu dikasih warna lebih gelap untuk feedback visual kepada penggunanya. Kemudian baris ke-9 itu result. Result ini digunakan untuk menampilkan hasil kalkulasi. Untuk tampilannya itu di tengah halaman agar lebih mudah dibaca. Kemudian pakai juga margin tabnya itu kayak jarak 20 pixel agar hasil tidak terlalu menempel di font. Kemudian baris ke-10 itu result P, itu mengatur paragraf hasilnya. Jadi untuk warnanya itu yang digunakan seluruh halaman, jadi ukuran fontnya lebih besar dari teks biasa agar hasil kalkulasi lebih menonjol. Baik, di sini saya akan lanjut untuk penjelasan pada subfolder HTML saya. Jadi pada awalnya ini doc type HTML ini kayak deklarasi untuk HTML bahwa dokumen ini menggunakan HTML sebagai standar HTML5. Kemudian lang n itu menandakan awal dari halaman L ini, mengindikasi bahwa bahasa yang digunakan di halaman ini adalah bahasa Inggris. Untuk kata head itu, bagian head ini berisi metadata dan link ke resource penting lainnya seperti style sheet atau informasi umum dari halamannya. Kemudian pada bagian meta charset UTF-8 ini lebih mengatur encoding karakter ke UTF-8 supaya teksnya di halaman dapat mendukung berbagai karakter termasuk simbol khusus dan karakter non-Inggris. Kemudian bagian ini meta HTTP equif ini menginstruksikan supaya halaman web ini dijalankan dalam mode kompatibilitas terbaik di browser Internet Explorer yang seperti saya pakai di Chrome. Kemudian pada bagian meta name ini mengontrol skala dan layout halaman agar tampilan lebih responsif di berbagai perangkat, sama pada layar ponsel. Dan HTML title Marcos Type Calculator ini judul halaman yang muncul di tab browser nanti seperti ini, Marcos Type Calculator, kayak menjadi judul halamannya. Kemudian link rel style sheet href strip mirroring CSS style CSS, link ke file SCSS eksternal yang digunakan untuk berikan gaya pada elemen HTML di halamannya. Lokasinya ada di dalam folder CSS yang satu tingkat di atas folder HTML ini. Kemudian pada ini head ini menandakan akhir dari bagian data halaman web. Kemudian masuk ke body,
Penjelasan ini bagian utama dari halaman yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Lanjut ke div class container, bertindak sebagai kontainer yang membungkus seluruh kalkulator dengan menggunakan kelas kontainer. Jadi memberikan gaya khusus dari CSS untuk layoutnya. Kemudian H1 tip kalkulator dan H1 ini, elemen H1 ini digunakan untuk menampilkan judul besar tip kalkulator di halaman. Jadi terlihat jelas di bagian atas atau tengah halaman ini, seperti ini. Kemudian HTML form ID atau tip form, membuat form yang berisi inputan untuk menghitung tip. Form ini memiliki ID sama dengan tip form untuk referensi di JavaScript jika diperlukan. Dan lanjut ke bagian div class form group label for build amount input type number build amount placeholder. Ini grup pertama dari form yang berisi label dan input label build amount. Memberitahu pengguna untuk memasukkan jumlah tagihan, dan elemen input memungkinkan pengguna memasukkan jumlah dalam bentuk angka. Atribut require ini lebih memastikan pengguna tidak bisa mengosongkan input ini, jadi dia harus diketikkan angka gitu, tidak bisa huruf. Kemudian untuk grup kedua ini, div class form group ini sampai ke value ini memungkinkan kayak pengguna ini memiliki persentase tip. Memungkinkan elemen select pada pengguna bisa memilih beberapa opsi nilai tip kayak dari 10, 15%, 20%, dan 25% seperti berikut. Kemudian lanjut ke bagian button, type button klik calculator. Ini tombol calculate, saat diklik, fungsi JavaScript kalkulatif ini dipanggil untuk melakukan penghitungan tipnya. Dan bagian form ini menandakan akhir dari elemen form. Kemudian div class result ini sampai ke total bit ini, bagian ini menampilkan kayak hasil perhitungannya. Jadi nilai total tip dan total build with tip itu akan diperbarui secara dinamis oleh JavaScript menggunakan elemen span dengan ID sama dengan tanda kurung tip amount dan ID sama dengan tanda kurung tip total build. Kemudian div ini menandakan akhir dari konten utama untuk melakukan kalkulator tip. Lanjut di script src dan sama dengan ini adalah pemanggilan file JavaScript eksternal atau script JS-nya. File ini berisi logika yang akan digunakan untuk menghitung tip dan memperbarui tampilan hasil. Untuk body ini menandakan akhir dari konten halaman yang akan ditampilkan. Kemudian HTML ini menandakan akhir dari dokumen HTML-nya. Jadi demikianlah juga dari penjelasan HTML yang saya pakai. Baik, kita lanjut pada penjelasan penggunaan program pada file script.js ini atau JavaScript-nya. Pada bagian pertama ini, function kalkulatif ini untuk mendeklarasi fungsi utama atau fungsi pertama kalkulatif ini. Fungsi ini akan dijalankan saat pengguna mengklik tombol calculate pada halaman web. Kemudian ambil dari nilai dari input atau penjelasan ini atau komentar ini menjelaskan bahwa langkah berikutnya adalah mengambil nilai dari input yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian pada let build amount ini, baris ini menggunakan dokumen get element by ID yang untuk mengambil elemen input dengan ID build amount yang merupakan pengguna memasukkan jumlah tagihan. Jadi value yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari input tersebut dan menyimpannya dalam variabel build amount. Lanjut ke let
tip percentage ini mirip dengan sebelumnya, tapi di sini kita mengambil nilai dari elemen select dengan ID tip percentage. Jadi nilai yang didapat adalah persentase tip yang dipilih oleh pengguna, seperti yang tadi 10, 15%, 20%, 25%. Lalu disimpan dalam variabel tip percentage. Kemudian penjelasan atau komentar validasi input ini menunjukkan bahwa langkah berikutnya adalah memvalidasi input yang telah digunakan atau yang telah diambil untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna valid. Lanjut, if bill amount tanda kutip. Di sini kita memeriksa apakah bill amount kosong tanda kutip atau kurang dari atau sama dengan 0. Jika salah satu dari kondisi ini benar, maka input tidak valid. Jadi dia harus berisi. Kemudian alert, please enter a valid bill amount. Jadi jika validasi gagal, kita menampilkan pesan peringatan menggunakan alert yang di atas yang meminta pengguna untuk masukkan jumlah tagihan yang valid. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian return ini penjelasannya itu menampilkan pesan peringatan gitu. Fungsi akan dihentikan jika dengan return ini mencegah kode selanjutnya dijalankan jika inputnya tidak valid. Kemudian ada komentar hitung tip. Ini menunjukkan bahwa langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah tip berdasarkan input yang valid. Lanjut ke let tip amount. Di sini menghitung jumlah tip dengan mengkalikan bill amount dengan tip percentage. Hasilnya disimpan dalam variabel tip amount. Jadi ditampilkan di tip amount nanti. Kemudian let total bill ini menghitung total tagihan dengan menambahkan bill amount dan tip amount. Baru parse float ini digunakan untuk mengonversi nilai string dari bill amount dan tip amount menjadi angka desimal. Hasilnya disimpan dalam variabel total bill. Untuk komentar tampilkan hasil ini menunjukkan bahwa langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Lanjut, dokumen get elemen by ID ini kita mengambil elemen dengan ID dalam tanda kutip tip amount dan mengubah isinya menjadi tip amount yang telah dihitung, diformat menjadi 2 angka desimal menggunakan toFix atau dalam kurung 2. Ini memastikan bahwa nilai ditampilkan dengan format mata uang yang tepat. Kemudian dokumen get element by total bill ini sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini kita mengubah elemen dengan ID total bill menjadi nilai total bill, juga diformat menjadi 2 angka desimal biar tagihannya setelah ditambahkan tip itu lebih jelas. Baik, demikian penjelasan dari tugas kali ini, dan berikut tampilan yang bisa saya tampilkan. Di sini saya bisa tampilkan hasilnya atau output dari webnya. Bisa kita lihat bahwa ketika saya masukkan misalnya nih 1000 atau 1000 rupiah atau 1000 dolar, nah persentasenya itu kita pilih bebas mau 10 atau 15. Nah di sini saya memilih 20%. Hasilnya adalah 200 rupiah, 200 ribu atau 200 dolar. 2 angka desimal ini kayak lebih menambahkan penghitungan dalam jumlah mata uang. Biasanya ditandai dengan titik, tanda titik baru step koma gitu, seperti itu. Jadi demikian tugas kali ini. Saya Markus Pardede, minta maaf jika ada kesalahan atau kata yang saya katakan atau penggunaan program yang sedikit tidak ada kesalahan. Kami minta maaf. Demikian tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.